Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah qobliyah, ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Rawatib itu bisa juga kita artikan adalah rutinan, ya, makanya ada imam rawatib namanya. Imam rawatib, yakni imam yang sudah menjadi rutinan di situ. Nah, makanya juga disebut salat sunnah rawatib, yakni qobliyah dan ba'diyah. Salat sunnah rawatib ini secara garis besar itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, salat sunnah rawatib muakkad. Disebut muakkad itu adalah karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat sunnah rawatib itu baik dalam keadaan musafir atau dalam keadaan tidak musafir, baik dalam keadaan masih di kota Madinah, artinya masih tidak berpergian atau berpergian, tidak pernah Nabi tinggalkan itu disebut sunat rawatib muakkad. Yang kedua adalah salat sunat rawatib ghairu muakkad. Yani ghairu muakkad itu adalah terkadang Nabi mengerjakannya, terkadang Nabi juga meninggalkannya. Adapun salat sunnah rawatib muakkad itu ada yang mengatakan 10 rakaat yang rawatib muakkad ini. Ada juga 8 rakaat. Jadi ada beda-beda pendapatnya. Nah, yang 10 rakaat itu atau yang 8 rakaat itu adalah pertama 2 rakaat qabla zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur. Kemudian 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar, 6 sudah. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan yang kelima atau yang ke-10 adalah 2 rakaat ba'diyah isya. Ini Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi 10 rakaat semuanya. 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sunnah fajar. Dan itu pendapat yang paling kuat yang disebut salat sunnah rawatib muakkad. Dan di antara
10 rakaat tadi atau kita bagikan menjadi 5 kelompok itu, kata ulama yang paling afdal diantaranya adalah salat sunnatul fajar. Salat sunnah fajar ini adalah dikerjakan setelah masuk waktu subuh dan sebelum melaksanakan salat fardu subuh. Sebenarnya namanya itu adalah salat sunnah fajar, bukan qobliyah subuh. Tapi kalau ada orang yang menamakan salat qobliyah subuh, ya ala kulli hal. Cuman kalau nama sebenarnya itu adalah salat sunnah fajar. Dan kurang benar kalau ada yang mengatakan salat sunnah fajar itu dikerjakan sebelum adzan subuh. Kalau sudah salat sesudah adzan subuh itu qobliyah subuh namanya. Oh tidak seperti itu. Karena saya pernah dapati beberapa jamaah nanya ke saya, katanya ada guru si fulan ngajarkan begini, kalau sunat fajar itu katanya sebelum adzan subuh, kalau qobliyah subuh sesudah adzan subuh. Oh tidak seperti itu. Kalau sebelum adzan subuh itu masih dinamakan tahajud. Jadi kalau ada orang mau sholat sunnah apapun sebelum adzan subuh, yakni sebelum masuk waktu subuh, itu masuk kategori tahajud. Dan kalau sesudah adzan subuh, yakni setelah masuk waktu sholat subuh, itu disebut namanya salat sunnah fajar. Dan itu cuma 2 rakaat, tidak boleh lebih daripada 2 rakaat. Nah, jadi 10 totalnya, dan itu yang paling kuat ya. Kenapa salat sunat fajar itu paling afdal di antara salat sunnah rawatib, bahkan salat sunnah rawatib muakkad itu paling afdal adalah 2 rakaat fajar. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri. Siti Aisyah berkata, tidak ada salat sunnah yang lebih dipentingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada 2 rakaat subuh. Raq'atainil fajr, 2 rakaat fajar namanya. Ini Nabi paling getol melaksanakannya, tidak pernah meninggalkan itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan raq'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada segala dunia dan segala isinya. Oleh karena itu kata ulama, kalau seandainya kita tidak melaksanakan salat sunnah fajar, umpama kita pas datang ke masjid orang sudah pada qomat, maka kata ulama kita boleh mengqadha salat sunnah fajar tadi. Bahkan salat sunnah apapun kalau kita tidak mengerjakannya di waktunya, maka itu boleh kita mengqadhanya. Asalkan salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Salat sunnah yang berkaitan dengan waktu itu kan banyak, seperti salat duha, salat witir, salat qobliyah ba'diyah atau rawatib dan lain sebagainya, banyak itu ya. Nah kalau seandainya kita tidak salat di waktunya, maka kita melaksanakan salat sunnah itu dengan cara diqadha.
Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau nggak salah di sini saya katakan ya, bahwa sebaiknya kita dalam sehari semalam jangan kurang daripada sholat sebanyak berapa rakaat? 50 rakaat, betul ya? Di sini saya terangkan apa? Jangan kurang sehari semalam daripada 50 rakaat. Usahakan itu. Nah itu. Tapi kalau seandainya juga kurang daripada 50 rakaat, ya sudahlah. Kalau yang 17 rakaat itu jangan sampai kurang lagi. Apa 17 rakaat? Salat fardu itu kalau kurang betul-betul tidak bisa dimaafkan. Nah, kata ulama 50 rakaat itu kenapa ambilannya 50 rakaat? Karena Nabi ketika Isra dan Mi'raj beliau mendapatkan perintah 50 waktu, bukan 50 rakaat. Tapi berkurang akhirnya menjadi cuma 5 waktu saja. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu itu. Nah, 50 rakaat itu adalah rata-rata salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Nanti insya Allah lain waktu kita akan terangkan itu ya. Karena ini masih rawatib, ya kita bahas di awal-awal dulu. Karena salat sunnah itu ada yang juga berkaitan dengan waktu, ada juga yang berkaitan dengan sebab. Artinya kalau sebab itu kalau tidak ada sebabnya, ya enggak salat. Yang berkaitan dengan sebab itu nanti terbagi lagi, ada sebab yang duluan dikerjakan daripada salatnya. Kemudian yang kedua ada yang salatnya itu dikerjakan lebih dahulu daripada sebabnya. Kemudian ada yang bersamaan dengan terjadinya sebab. 3 terbagi salat sunnah yang berkaitan dengan sebab itu. Jadi kalau yang berkaitan dengan sebab, yang duluan sebabnya daripada salatnya itu seperti salat tahiyatul masjid. Kapan kita melaksanakan salat tahiyatul masjid? Yaitu masuk masjid lebih dahulu. Masuk dulu baru kita salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau belum masuk, ada salat tahiyatul masjid? Enggak ada. Salat hari raya di lapangan, tak lagi Idul Adha ini. Salat di lapangan, Allahu Akbar. Sebelum salat Id, dia salat apa sendiri salat. Ditanya semua orang, salat apa itu Pak? Salat tahiyat lapangan. Enggak ada salat tahiyat lapangan. Salat tahiyatul masjid itu adalah sebabnya duluan, baru ada salat. Kemudian yang salat yang berkaitan dengan sebabnya bersamaan, ada sebab ada salat, tidak ada sebab atau habis sebabnya habis waktu salatnya. Yaitu seperti salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kita melaksanakan salat gerhana matahari atau gerhana bulan itu pada saat matahari atau bulan sedang terjadi gerhana. Kalau belum gerhana atau selesai gerhana, maka salat gerhana enggak ada. Nah, kemudian yang ketiga salat sunnah yang sebabnya belakangan. Salat dulu, sebabnya belakangan. Seperti salat hajat. Biasanya tuh orang Banjar kalau mau berangkat umrah atau berangkat haji ngundang orang untuk salat hajat. Supaya apa? Supaya hajatnya selamat. Apa hajatnya? Berangkat umrah selamat dari berangkat sampai pulang serta mendapatkan umrah atau haji mabrur. Ini kan lagi rame orang umrah nih. Lagi rame karena sudah dibuka selebar-lebarnya. Haji sudah berangkat, sudah orang Indonesia, Masya Allah. Nah itu ya. Biasanya begitu, salat hajat duluan. Itu biasanya orang Banjar. Hajatnya belakangan, tapi salatnya duluan. Nah, salat-salat yang berkaitan dengan sebab yang kita sebutkan tadi, itu kalau kita tidak mengerjakannya tidak disunahkan mengqadha. Tidak ada qadanya. Kita masuk masjid lalu kita umpama tidak salat tahiyatul masjid.
Apakah kita qadha salatnya? Sudah, kalau kita sudah duduk lama ibarat kata ya sudah. Kata orang Banjar itu ruah sudah. Kalau istilahnya expire. Enggak bisa lagi. Jadi kalau mau salat tahiyatul masjid keluar masjid dulu. Keluar masjid sebentar itu baru masuk lagi, baru ada salat tahiyatul masjid. Kalau sudah lama duduknya enggak bisa. Expire sudah. Itu salat yang berkaitan dengan sebab. Tapi kalau salat sunat yang berkaitan dengan waktu, contohnya qobliyah ba'diyah ini contoh ringannya ya. Masih banyak lagi salat duha, salat witir, salat tarawih, salat Idul Fitri, Idul Adha. Itu kalau seandainya kita tidak mengerjakan di waktunya, maka dianjurkan kita untuk mengqadha. Seperti saya terus terang ya, tadi datang orang sudah takbiratul ihram. Saya tidak mengerjakan salat sunat fajar, maka biasanya saya akan mengerjakan salat sunat fajar itu nanti dengan cara diqadha. Itu dibolehkan kata ulama, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena salat ini berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kita tidak salat sunat ya, yang berkaitan dengan waktu, qadha itu. Qadha. Jangan dibiasakan meninggalkan sudah tidak sholat tidak diqadha lagi. Nah, itu jangan, nanti kebiasaan akhirnya malas. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, jadi 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 10 rakaat totalnya. Ini disebut namanya salat sunnah rawatib muakkad. Nabi tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan musafir atau tidak musafir. Oleh karena itu ada ulama yang tegas, kalau seandainya orang meninggalkan 10 rakaat ini tanpa ada udzur, maka hukumnya makruh. Dia meninggalkan itu dan tidak mau mengqadhanya, ulama yang tegas mengatakan makruh. Karena dia, kenapa kau makruh? Karena muakkad. Nabi tidak pernah meninggalkan itu, baik dalam keadaan musafir atau tidak musafir. Jadi usahakan jangan kita tinggalkan salat sunnah rawatib muakkad yang 10 rakaat tadi. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita malas ya sekurang-kurangnya di situ. Kurang daripada itu, itu betul-betul malas namanya. Betul-betul pemalas kita. Nah, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, bersumber daripada Abdullah bin Umar. Qala hafizu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla al-zuhur wa raq'ataini ba'da al-zuhur wa raq'ataini ba'da al-maghrib wa raq'ataini ba'da al-isya wa raq'ataini qabla al-ghada. Dari sinilah hadis yang mengatakan bahwa rawatib muakkad itu yang 10 rakaat tadi. Bukhari Muslim hadisnya, bersumber daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku sangatlah ingat betul, artinya aku hafal, aku telah menghafal, aku telah mengingat dari Rasulullah SAW bahwa beliau selalu mengerjakan 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Ini salat sunat fajar tadi. Nah, oleh karena itu kata ulama yang kita di awal tadi ya mengatakan, kata ulama, kalau ada orang yang mengatakan salat qabla subuh, ya bolehlah masih ditoleransi. Atau yang mengatakan salat sunnah fajar, itu lebih baik. Cuman sebenarnya namanya itu adalah bukan qobliyah subuh, tapi yang paling baik adalah salat sunnah fajar.
Di sini katakan qoblal ghada, sebelum pagi, sebelum subuh namanya. Nah, itu ya, 10 rakaat. Baik, kemudian kelompok yang kedua adalah salat sunnah rawatib ghaira muakkad. Disebut ghaira muakkad ini terkadang Nabi mengerjakannya, terkadang Nabi meninggalkannya. Terkadang Nabi mengerjakannya, terkadang Nabi meninggalkannya. Nah, syukur-syukur kita mengerjakan ini. Syukur-syukur kita mengerjakan ini. Tapi kalau kita kena malasnya, ya sekurang-kurangnya jangan sampai kurang daripada 10 rakaat yang kita sebutkan tadi. Tapi alangkah baiknya kita mengerjakan salat sunnah rawatib ghaira muakkad ini. Nah, kita lihat ya, berapa salat sunnah rawatib ghaira muakkad. Yang pertama 4 rakaat qabla zuhur. Kalau tadi qabla zuhur berapa? 2. Jadikan 4 rakaat. 4 rakaat ini kita boleh mengerjakannya 4 rakaat 1 kali salam tanpa tasyahud awal, dan boleh mengerjakan salat sunnah qabla zuhur ini 4 rakaat dengan 2 kali salam. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau kita kena malas, kalian saja 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau kita kena rajinnya, 4 rakaat 2 kali salam. Makanya sebagian itu guru mengerjakan qabla zuhur itu 4 rakaat 2 kali salam. Dulu saya mengerjakannya 4 rakaat 2 kali salam. Tapi kata saya, kadang itu pas 4 rakaat 2 kali salam dapat 2 rakaat, tiba-tiba apakah yang mengganggu, akhirnya mau salat lagi tuh malas. Daripada diganggu terus, ada gangguan inilah gangguan itu, sudah 4 rakaat 1 kali salam. Jadi kalau ada gangguan tidak bisa mengganggu kecuali sudah selesai 4 rakaatnya tadi. Nah, kita boleh milih ya, 4 rakaat tadi ini qabla zuhur, boleh 4 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 2 kali salam, dan itu yang paling afdal, 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi dipisahkan supaya apa? Yang 2 rakaat pertama itu adalah muakkad, 2 rakaat yang kedua adalah ghaira muakkad. Mudah dipaham kira-kira? 4 sudah ya? Hitung ya. Kemudian 4 rakaat ba'diyah zuhur. 4 rakaat ba'diyah zuhur. Sama caranya, boleh dengan cara 4 rakaat 2 kali salam, boleh 4 rakaat dengan 1 kali salam. Sama caranya tadi. Hitung berapa sudah? 4 tambah 4 sama dengan 8. Hitung ya. Kemudian salat sunnah asar. Ada yang mengatakan 2 rakaat, tapi yang paling bagus adalah 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Jangan 2 rakaat tapi 4 rakaat qabliyah asar. Ada yang mengatakan namanya itu bukan qabliyah asar, tapi cukup salat sunnah asar. Tapi ada juga yang berkeras dengan namanya qabliyah asar. Jadi kalau sudah adzan asar, sebelum kita salat fardu asar, kita mengerjakan qabliyah asar. Sebagian guru mengatakan bukan qabliyah asar, salat sunnah asar saja namanya. Kenapa disebut salat sunnah asar? Karena salat fardu asar itu tidak ada ba'diyahnya. Ada enggak ba'diyah asar? Kalau salat sunat rawatib itu kan ya terbagi 2 lagi. Maksudnya yang waktu mengerjakannya ini, ada yang namanya salat rawatib yang mempunyai qobliyah ba'diyah, seperti salat maghrib ada qobliyah juga ada ba'diyah. Salat fardhu isya ada qobliyah ada ba'diyah. Salat qobliyah zuhur ada qobliyah ada juga ba'diyah.
Nah ini rumusnya begitu ya. Setiap ada ba'diyah pasti ada qobliyah. Setiap ada ba'diyah pasti ada qobliyah. Ba'diyah maghrib ada, ba'diyah isya ada, ba'diyah zuhur ada. Maka qobliyah isya, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu ada. Zuhur, maghrib, isya itu ada ba'diyah, maka qobliyahnya juga ada. Itu rumusnya seperti itu. Tapi sebaliknya, setiap ada qobliyah belum tentu ada ba'diyah. Dan itu cuma ada 2 salat, yaitu salat fardu asar. Ada enggak qobliyah asar? Ada ba'diyah asar? Enggak ada. Nah kata ulama, karena tidak ada ba'diyahnya, maka salat sebelum fardu asar itu namanya cukup salat sunnah asar saja, bukan qobliyah asar. Kenapa? Karena tidak ada lawanannya, tidak ada ba'diyahnya. Mudah dipaham kira-kira. Tapi kalau ada yang mengatakan qobliyah asar, itu juga boleh, nggak ada masalah. Cuman namanya yang paling baik salat sunat asar juga. Seperti halnya salat fardu subuh. Ada nggak ba'diyah subuh? Nggak ada. Maka qobliyah subuh itu namanya bukan qobliyah subuh sebenarnya, tapi yang namanya adalah salat sunnah fajar. Yang kita katakan tadi. Ba'diyah subuh nggak ada. Maka salat sunnah yang kita kerjakan sebelum fardu subuh, setelah adzan subuh, sebelum fardu subuh, maka disebut namanya salat sunnah fajar, bukan qobliyah subuh namanya. Tapi ala kuliah, kalau ada yang menamakan qobliyah subuh, ya ala kuliah, boleh lah. Cuman nama yang benar adalah salat sunnah fajar. Seperti halnya tadi qobliyah asar, tidak ada ba'diyahnya, maka sebenar namanya yang paling baik adalah namanya salat sunnah asar, bukan qobliyah asar. Tapi kalau ada yang menamakan qobliyah asar, ala kulli hal, bolehlah. Berapa sudah tadi? 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan berapa? 12. Kemudian qobliyah maghrib 2 rakaat. Di sini ada ba'diyah qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib setelah adzan maghrib ada? Tidak ada atau enggak ada? Ada. Sebagian masjid itu ada nggak ada qobliyah maghrib. Padahal masjidnya ya bahasa kita masjid NU juga, tapi tidak ada qobliyah maghrib. Jadi setelah adzan la ilaha illallah astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim, 3 kali putaran, Allahu akbar, langsung qomat. Ada juga begitu. Beberapa masjid saya temukan seperti itu. Jadi kalau saya datang ke masjid itu, saya lagi puasa, bingung nih, mau buka puasanya keburu-buru. Keburu-buru. Baru minum sudah qomat kata saya nih. Baru minum sudah qomat. Akhirnya salatlah saya, minum aja sudah qomat sudah langsung. Karena nggak ada qobliyahnya. Alhamdulillah. Kemudian ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib tadi berapa? 2 rakaat kan ya. Dalam riwayat yang lain dianjurkan 6 rakaat. Pokoknya 6 rakaat. Dan ini salatnya caranya 6 rakaat 3 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu disebutkan dalam riwayat, dikatakan siapa yang salat ba'diyah, siapa yang salat 6 rakaat setelah salat fardu maghrib tanpa diselingi dengan bicara yang tidak ada manfaatnya, assalamualaikum, langsung berdiri lagi, assalamualaikum, langsung berdiri lagi, 6 rakaat dengan 3 kali salam tanpa diselingi dengan bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya, maka pahalanya itu disebutkan dalam riwayat sama seperti orang yang beribadah 12 tahun namanya. Siangnya puasa, malamnya ibadah, sama orang yang beribadah 12 tahun. Itu kalau seandainya antara maghrib dan isya di masjid kita nggak ada pengajian. Tapi kalau ada pengajian, maka qobliyah maghrib cukup 2 ikut pengajian. Kenapa? Karena menuntut ilmu walaupun cuma sebentar itu lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat salat sunnah. Seperti kita ini. Pilih mana, 1000 rakaat kah atau duduk cuma setengah jam begitu mendengarkan pengajian. Saya kalau disuruh pilih baik saya duduk setengah jam daripada 1000 rakaat, bagaimana itu?
Sampai sore, sampai tengah malam belum selesai 1000 rakaat. Yang ada asam urat kampung. Udah dipaham kira-kira. Nah, jadi ba'diyah maghrib cuman, kata ulama ba'diyah maghrib cuman 2. 4 rakaatnya ini terserah kita mau salat taubat kah, mau salat hajat kah. Yang penting 6 rakaat. Nah, makanya sebagian orang itu mengerjakan ba'diyah maghrib kalau mereka tidak ada kerjaan ya. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian salat taubat 2 rakaat, kemudian salat hajat 2 rakaat. Totalnya 6. Itu amalan orang bahari itu, taubat, hajat itu nggak pernah ditinggalkan setiap hari. Udah dipaham ya? Berapa sudah totalnya tadi? 8, 4 tambah 4 tambah 4. 4 kali 3 berapa sudah? 12 ya. Ditambah qobliyah maghrib 2 berapa? Hitung. Ditambah ba'diyah maghrib setelah maghrib 6 rakaat. Berapa totalnya sudah? 20? 20 pas? 20 rakaat sudah. Kemudian qobliyah isya 2 rakaat. Hitung. Berapa? 22 ya. Kemudian ba'diyah isya 4 rakaat, bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Berapa sudah? 26. 26. Itu dikatakan ba'diyah isya dalam riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah atau Imam siapa itu ya, dikatakan man shalal isya bil jamaah thumma yusalli 4 raka'atin qabla ay yakhruja minal masjid falahu ka ajri lailatul qadar. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat isya dengan berjamaah kemudian dia mengerjakan ba'diyah isya 4 rakaat, dalam itu 4 rakaat 1 kali salam. Saya dapat ijazahnya dari Habib Umar bin Hafid, 4 rakaat 1 kali salam. Sebelum dia keluar dari masjid, jadi salat isya berjamaah, setelah itu dia salat ba'diyah isya 4 rakaat 1 kali salam sebelum dia keluar dari masjid. Maka pahalanya seperti dia mendapatkan pahala orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Berapa pahalanya di malam Lailatul Qadar itu? Yaitu sama orang yang beribadah sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun tambah 4 bulan. Jadi kita tiap malam bisa mendapatkan Lailatul Qadar, tidak nunggu bulan puasa. Tiap malam bisa, asalkan kita salat isya berjamaah, kemudian ba'diyah isya 4 rakaat sebelum keluar dari masjid. Ingatin 4 rakaat. Berapa sudah? 2? 20? 26. Kemudian tambah salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar berapa tadi? 2 rakaat. Berarti totalnya 28. Coba kita ulang ya, hitung ya. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, hitung. Qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 6, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 4, kalau salat sunnah fajar 2. Berapa totalnya? 20? 26, 28. Nah, coba ulang lagi. Ada fokus ini. Saya cuma hitungkan ya, jumlahkan. Qobliyah isya, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 6, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 4, salat sunat fajar 2. Berapa totalnya? 28. Hah? 28 ya? 28 rakaat. Kita tambahkan 17 rakaat. 17 rakaat di mana itu? Salat fardu. Berapa totalnya? Berapa? 40? 45. Berarti sisa berapa lagi? 5 rakaat lagi. Di mana 5 rakaatnya supaya klop nih 50 rakaat sehari? Kita tambahkan lah. Salat witirnya 3 rakaat, salat duhanya 2
2 rakaat. Selesai 50 rakaat. Salat witirnya 3 rakaat, salat duhanya 2 rakaat. Kalau mau tambah giat, salat duhanya 4 rakaat. Lebih sudah 52 lebihnya. Mudah dipaham kira-kira? Usahakan seperti itu. Di sini ada beberapa riwayat disebutkan ya. An Ummi Hubaibah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala arba'i rak'atin qabla adh-dhuhr wa arba'i ba'daha haramahu Allah 'alan nar. Rawahu Tirmidzi. Perhatikan ini hadisnya. Dari Ummu Habibah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum lahar zuhur, dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan api neraka untuk membakar jasadnya. Itu fadilahnya. Siapa yang mengerjakan qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah qobliyah 4, ba'diyah 4, Allah akan haramkan api neraka untuk membakarnya, alias api neraka tidak bisa membakar dirinya. Ani ibnu Umar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla asri arba'an rawahu Tirmidzi. Daripada Abdullah bin Umar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba yang dia mengerjakan salat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Jadi tanda orang sayang, tanda orang itu disayang Allah, dia mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. Mudah dipaham ya? Rawahul Bukhari daripada Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, tsumma qala fi tsalisah liman syaa." Ini yang dalilnya tadi yang kita sebutkan, ada sebagian masjid mengerjakan ba'diyah qobliyah maghrib, ada yang tidak mengerjakan qobliyah maghrib. Dalilnya sini, Rawahul Bukhari. Kata Nabi, salatlah kalian sebelum salat fardu maghrib, salat sunnahlah kalian sebelum salat fardu maghrib. 2 kali Nabi begitu, Nabi mengatakan begitu. Dan yang ketiga, tapi ada jawabannya, liman syaa. Tapi kata Nabi, siapa yang mau dah, siapa yang mau. Nah, oleh karena itu, karena ada kalimat liman syaa, saya mendapati beberapa masjid di Balikpapan ini, ada masjid setelah adzan maghrib itu nggak ada qobliyah, langsung qomat. Tapi alhamdulillah kebanyakan kita di Balikpapan ini setelah adzan itu ada qobliyah maghrib, ada qobliyah maghrib. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik, cukup di situ dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa arji'ha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوة الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منكم